Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iwa Kartiwa. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, kelas C210 reguler C, semester 7, jurusan Manajemen Keuangan, sedang melaksanakan kegiatan UTS, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Untuk UTS kali ini saya membawakan materi sesuai dengan nomor absensi, yakni ke-17. Materinya adalah pasar currency option atau pasar pilihan mata uang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi sebagai berikut. Ya, untuk pasar currency option ini muncul pada tahun 1982 dengan diperbolehkannya penjualan oleh bursa-bursa yang ada di Amsterdam, Montreal, dan Philadelphia dengan standarisasi tertentu. Sejak saat itu, option atau opsi valuta telah ditawarkan di Chicago Mercantile Exchange dan Chicago Board Option Exchange. Sedangkan di Amerika Serikat diatur oleh Securities and Exchange Commission. Opsi ini dapat dijual melalui pialang-pialang dengan tambahan biaya seperti komisi dan biaya kontrak. Selain disediakan oleh sejumlah bursa, bank-bank komersil dan perusahaan-perusahaan pialang juga menawarkan opsi valuta. Untuk pasar option sendiri itu adalah perjanjian yang memberikan si pembeli option hak untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang pada harga tertentu atau specific price dan pada atau sebelum waktu tertentu. Option adalah perjanjian yang memberikan si pembeli opsi untuk membeli atau menjual kontrak di masa yang akan datang. Kemudian option juga bisa diartikan kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli dan menjual sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Option merupakan salah satu instrumen di dunia pasar modal untuk meminimalisasi resiko dan sekaligus memaksimalkan keuntungan. Dari pengertian umum mengenai option di atas dapat dilihat beberapa poin penting yang menggambarkan transaksi option. Nah, di antaranya, option memberi pemegangnya hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Nah, untuk yang kedua, hak untuk menjual atau membeli sesuatu barang hanya bisa dilaksanakan kepada waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual satu barang, maka harga barang yang dibeli atau dijual tertentu atau yang dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini biasanya ditentukan pada saat transaksi option dilaksanakan. Tidak peduli berapa harga pasar barang tersebut saat pelaksanaan hak. Jadi, harga yang dipakai saat pelaksanaan hak sudah ditentukan sebelumnya dan bukan harga pasar barang tersebut saat itu. Dalam pasar valuta asing, transaksi option valuta asing dapat diartikan sebagai valuta instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual satu mata uang tertentu dalam jumlah tertentu pada saat waktu tertentu di masa yang akan datang.
dan atau sebelumnya dengan kurs yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini biasanya sudah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Oke. Dilanjut, apabila dilihat dari waktu untuk melaksanakan hak tersebut, maka option pada dasarnya dibagi menjadi dua golongan. Satu, European type option, yaitu option yang hanya dapat dilaksanakan pada satu tanggal yang sudah ditentukan. Tanggal tersebut biasanya disebut exercise date. Oke. Yang kedua, American type option, yaitu option yang dapat dilaksanakan pada satu tanggal yang sudah ditentukan oleh sebelumnya. Sehingga waktu pelaksanaan hak American type option adalah sejak tanggal kontrak option ditandatangani sampai dengan exercise date. Fungsi dari option ada beberapa fungsi, diantaranya satu, proteksi nilai aset atau asuransi nilai aset. Nah, yang kedua, menghasilkan pendapatan tambahan dari asetnya. Yang ketiga, strategi investasi. Baik, untuk opsi valuta ada juga pengertiannya, yaitu tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan-perusahaan. Nah, opsi valuta disediakan oleh satu, sejumlah bursa, dua, bank-bank komersial, tiga, perusahaan-perusahaan pialang. Opsi valuta dapat digolongkan menjadi dua macam. Satu, currency call option. Nah, currency call option ini adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu pada kurs atau harga tertentu selama periode waktu tertentu. Menurut Madura, contoh dari transaksi currency call option yaitu ada kemungkinan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan. Tetapi perusahaan tidak begitu yakin. Sebagai contohnya, anggaplah sebuah perusahaan Amerika Serikat terlibat dalam tender sebuah proyek di Jerman. Nah, jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira DM 62.500 untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman. Namun, perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai 3 bulan ke depan. Call option dapat dimanfaatkan jika seseorang ingin mencuci harga yang harus dibayarkan bagi suatu valuta di masa depan. Baik, untuk suatu currency call option diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni satu, in the money adalah istilah nama kurs berjalan melampaui atau lebih besar dari strike price. Yang kedua, at the money adalah istilah di mana kurs berjalan sama dengan strike price. Ketiga, out of money adalah istilah di mana kurs berjalan lebih rendah dari strike price. Baik, untuk kesimpulannya dari materi yang saya paparkan adalah pasar option atau digunakan untuk mengantisipasi risiko falas yang diakibatkan oleh transaksi bisnis dan juga untuk tujuan spekulatif. Biasanya disebut sebagai surat berharga derivatif. Surat berharga derivatif ini umumnya digunakan untuk melindungi investor dari risiko keuangan. Misalnya pada perusahaan makanan yang menggantungkan input dari pasar gandum dapat melindungi diri dari gejolak harga gandum. Nah, misalnya harga banjir atau kekeringan menyebabkan harga gandum meningkat dengan membeli kontrak futures atau yang kita bahas tadi pasar currency option.